For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Keisha Christina Natalina, jurusan Pendidikan Akuntansi A, Stambuk 2017. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Dan kali ini saya akan menampilkan mengajar di kelas atau micro teaching dengan berbagai keterampilan dan model pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik semua kan? Sehat, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, coba kalian perhatikan kondisi kelas kalian. Masih ada sampah atau belum? Kalau misalnya masih ada sampah di sekitaran kursi, meja, di kolong-kolong lacinya, silakan dibuang ya. Ibu tunggu 1 menit. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Ya, baik sekali ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Hadir semua? Bu. Ya, baik. Dipertahankan ya harapannya. Anak-anak sekalian masih tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Ya, bagus. Nah, oke ya. Nah, hari ini kita akan belajar secara berkelompok sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Nah, materi kita pada hari ini adalah belajar mengenai rekonsiliasi bank. Nah, Ibu ingin bertanya sebelum kita memasuki pembelajaran kita, siapa yang ingat materi minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat? Coba diangkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan kamu. Tentang ayat jurnal penyesuaian, Bu. Menyesuaikan akun-akun. Ya, benar sekali ya. Ya, minggu lalu kita belajar mengenai ayat jurnal penyesuaian. Ya, apa itu ayat jurnal penyesuaian? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Jadi, Bu, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat di akhir periode untuk menyesuaikan saldo perkiraan agar menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Ya, benar sekali ya. Bagus. Berarti anak-anak Ibu sekalian masih mengingat materi kita minggu lalu. Nah, hari ini kita akan lanjut materi kita mengenai rekonsiliasi bank. Ada yang sudah tahu apa itu rekonsiliasi bank? Ya, belum pada tahu ya, karena kan kita masih baru mempelajarinya.
Ya, apakah rekonsiliasi bank ini termasuk ke dalam ayat jurnal penyesuaian? Ada yang tahu? Belum, Bu. Nah, pada belum tahu ya. Jadi, rekonsiliasi bank ini termasuk ke dalam bagian daripada proses penyesuaian. Apa yang disesuaikan? Yang disesuaikan itu adalah akun kas. Ya, coba dibuka ya buku materinya masing-masing di halaman 55 mengenai rekonsiliasi bank. Nah, sembari Ibu menjelaskan di PowerPoint, anak-anak sekalian bisa membaca dan melihat keterangan mengenai pembelajaran kita di buku paket ya. Oke. Ya, oke ya. Kita lanjut materi kita mengenai rekonsiliasi bank. Oke, kali ini Ibu akan mencoba untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini mempunyai beberapa fungsi dan manfaatnya. Ya, dan apa sih yang menjadi tujuan dari penyusunan rekonsiliasi bank itu sendiri? Nah, jadi apa yang menjadi pengertian daripada rekonsiliasi bank itu sendiri? Nah, jadi rekonsiliasi bank itu merupakan suatu prosedur pengendalian terhadap akun kas dengan membandingkan adanya catatan kas dengan catatan periodik yang ada di bank. Di mana ada suatu waktu kejadian bahwa terdapat perbedaan saldo kas di perusahaan dengan saldo kas perusahaan yang ada di bank. Maka dari itu, dengan adanya perbedaan saldo tersebut, suatu perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi bank agar saldo kas tersebut menunjukkan jumlah atau nominal yang sebenarnya. Nah, maka dari itu rekonsiliasi bank ini termasuk ke dalam jurnal penyesuaian. Dengan menyesuaikan akun kas. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada apa-apa saja yang menyebabkan perbedaan dari saldo dari catatan perusahaan dengan catatan yang ada di bank. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai manfaat dengan tujuan daripada rekonsiliasi bank itu sendiri. Nah, jadi ada hal-hal yang menyebabkan beberapa perbedaan. Yang pertama itu adalah hal-hal yang sudah dicatat oleh perusahaan akan tetapi belum dicatat oleh bank. Nah, kemudian yang kedua itu ada hal-hal yang sudah dicatat oleh bank akan tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, jadi berdasarkan nanti yang Ibu jelaskan, hal-hal kedua ini kalian dapat mengetahui apa-apa saja yang menyebabkan perbedaan dari saldo tersebut. Nah, yang pertama itu hal-hal yang sudah dicatat oleh perusahaan akan tetapi belum dicatat oleh bank. Apa itu? Nah, yang pertama ada yang namanya setoran dalam perjalanan. Nah, setoran dalam perjalanan ini apa maksudnya? Setoran dalam perjalanan ini adalah misalnya perusahaan melakukan setoran, ya kan? Setoran berupa uang kas kepada pihak bank, akan tetapi setoran tersebut belum dicatat oleh pihak bank. Apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya adalah misalnya jam atau waktu setor itu melewati waktu yang berlaku dari pihak bank, ya kan? Nah, otomatis kan setoran itu belum sempat dicatat oleh pihak bank. Nah, bisa jadi juga, nah, misalnya
pihak perusahaan ini menyetorkannya pada akhir bulan, ya kan. Nah, misalnya di akhir bulan itu kan pihak bank sudah melaporkan rincian dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, sementara setorannya ini dikirimkan setelah laporan itu dibuat, ya kan. Nah, otomatis setoran yang dilakukan ini belum termasuk ke dalam catatan oleh pihak bank. Sementara perusahaan sudah mencatat setoran tersebut. Nah, maka dari itu, hal-hal yang sudah dicatat oleh perusahaan berupa setoran dalam perjalanan namun belum dicatat oleh pihak bank, maka perlu disesuaikan, yaitu pihak bank melakukan pencatatan atas setoran dalam perjalanan tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya cek dalam peredaran. Nah, cek dalam peredaran atau biasa disebut dengan outstanding check ini adalah berupa cek yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan transaksi kepada pihak-pihak terkait. Misalnya, perusahaan mengeluarkan cek yaitu berupa uang bukti keluar di dalam kertas cek untuk membayar utang, ya kan. Misalnya perusahaan memiliki utang kepada pihak supplier sebesar 10 juta. Nah, perusahaan ingin membayarnya melalui cek, ya kan. Nah, maka dari itu perusahaan dapat mengeluarkan cek tersebut kepada pihak supplier untuk dicairkan, ya kan. Nah, pihak supplier yang sudah menerima cek tersebut belum tentu mencairkan cek tersebut, ya kan. Nah, maka dari itu pihak bank belum tentu mengeluarkan uang atas cek yang sudah dikeluarkan perusahaan tersebut, dikarenakan pihak supplier belum tentu mencairkan dananya. Maka dari itu, cek dalam peredaran ini kan sudah dicatat oleh perusahaan, ya kan? Karena belum tentu dicairkan oleh pihak bank atau oleh pihak supplier, maka pihak bank belum melakukan pencatatan. Maka dari itu perlu disesuaikan oleh catatan pihak bank. Maka dari itu, ada dua hal yang sudah dicatat oleh pihak perusahaan, namun belum dicatat oleh pihak bank. Nah, apa itu tadi? Yang pertama ada setoran dalam perjalanan, dan yang kedua ada cek dalam peredaran. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk kepada hal-hal yang sudah dicatat oleh bank, akan tetapi belum dicatat oleh pihak perusahaan. Apa-apa saja itu? Nah, yang pertama ada namanya inkaso. Apa yang dimaksud dengan inkaso ini? Inkaso atau wesel dan bunga yang ditagih oleh pihak bank. Apabila tagihan piutang wesel dilakukan oleh bank, maka perusahaan baru akan mengetahui hasil penerimaan tagihan beserta bunganya pada awal bulan berikutnya. Nah, ini bisa saja terjadi, artinya adalah pihak bank itu terlambat melakukan pencatatan atas penerimaan ataupun tagihan piutang wesel yang diterima oleh perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga ini tidak asing lagi kalian dengar, ya kan? Biasanya kalau misalnya seperti orang tua kalian mempunyai tabungan rekening di banknya masing-masing, ya kan? Nah, otomatis kan secara tidak langsung kita pasti memiliki bunga, ya kan? Bunga atas saldo tabungan kita yang kita tabungkan di pihak bank. Nah, meskipun jumlahnya mungkin tidak banyak, namun kita masih dapat menerima pendapatan atas bunga. Nah, ini bisa merupakan hal-hal yang belum dicatat oleh perusahaan. Mengapa demikian? Karena pihak bank itu melaporkan catatan-catatan atas penerimaan dan pengeluaran perusahaan itu setiap akhir bulan, ya kan? Tidak setiap waktu. Maka pendapatan bunga ini belum diketahui oleh pihak perusahaan karena belum dikirimkan oleh pihak bank. Nah, perusahaan akan mengetahuinya itu setelah akhir bulan, setelah pihak bank mengirimkan catatan atas seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan.
Nah, kemudian ada juga yang namanya biaya jasa bank. Nah, biaya jasa bank ini ada banyak ya, bisa berupa biaya administrasi, biaya clearing, biaya penagihan piutang, dan biaya-biaya lainnya. Nah, ini merupakan biaya atas pengurangan kas yang ada di bank dikarenakan mungkin berupa jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh pihak bank. Kemudian yang selanjutnya ada namanya cek kosong. Apa yang dimaksud dengan cek kosong ini? Nah, pihak bank harus menyesuaikan pencatatannya dikarenakan cek kosong tersebut. Misalnya, kita memiliki piutang ya kan atas pembelian terhadap penjualan kita oleh pelanggan. Nah, pelanggan tersebut ingin membayarkan piutangnya atau utangnya kepada kita, kepada pihak perusahaan melalui cek, ya kan? Nah, akan tetapi setelah kita mencairkan dana tersebut kepada pihak bank, cek tersebut ditolak oleh pihak bank. Mengapa ditolak? Dikarenakan dananya tidak cukup. Artinya, pelanggan kita mengirimkan cek kosong tersebut kepada perusahaan kita, namun dana yang tersedia di rekening mereka tidak cukup untuk mencairkan cek tersebut. Nah, maka cek tersebut dianggap kosong ya kan, atau ditolak. Dengan demikian, pihak bank akan menyesuaikan pencatatannya terhadap cek kosong tersebut. Nah, jadi ada beberapa hal-hal yang sudah dicatat oleh pihak bank, akan tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Apa saja tadi? Yang pertama ada inkaso, ada pendapatan bunga, ada biaya jasa bank, dan ada cek kosong dan koreksi. Oke ya, sampai di sini anak-anak ibu sekalian paham? Paham, Bu. Oke, nah untuk lebih mengasah pemahaman anak-anak ibu sekalian, di sini kita akan langsung masuk ke contoh ya. Coba anak-anak buka di halaman 57 di buku cetak kalian masing-masing. Ya, di contoh 1 ya, di situ ada contoh transaksi untuk rekonsiliasi bank. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama itu di PT Horas. Sudah semuanya? Ya. Nah, menurut catatan PT Horas, bahwasannya pada bulan Desember 2014, saldo simpanan perusahaan di bank itu sebesar 3.040.000. Sedangkan menurut laporan bank, laporan dikirimkan oleh bank, bahwa saldo perusahaan itu sebesar 3.480.000. Iya kan? Nah, maka di sini dapat kita lihat bahwa saldo di bank itu lebih besar daripada saldo yang ada di perusahaan, ya kan? Maka ini kan belum menunjukkan hal yang sinkron atau menunjukkan hal yang sebenarnya, ya kan? Maka perlulah kita melakukan penyesuaian atas perbedaan saldo tersebut. Nah, maka dari itu kita harus melakukan proses rekonsiliasi. Nah, di situ kan ada keterangannya bahwa diketahui ada beberapa hal-hal yang menyebabkan perbedaan tersebut. Yang pertama ada namanya apa? Setoran dalam perjalanan sebesar 100.000. Nah, coba perhatikan yang Ibu jelaskan tadi. Kalau setoran perjalanan itu hal-hal yang belum dicatat oleh pihak apa? Ya, hal-hal yang belum dicatat oleh pihak bank, akan tetapi sudah dicatat oleh pihak perusahaan. Nah, maka dari itu setoran dalam perjalanan sebesar 100.000 akan menambah sisi bank, ya kan? Ya, benar sekali ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Bank menagih piutang PT Horas dari pelanggan yang masuk ke rekening kas sebesar 300.000. Nah, misalnya nih, kita memiliki piutang, ya kan, sama seperti yang Ibu contohkan tadi, dari pelanggan kita. Namun dia mengirimkannya melalui rekening, ya kan? Nah, berarti kan uang itu sudah otomatis langsung masuk ke rekening bank, ya kan? Namun perusahaan sudah mengetahuinya atau belum? Belum kan? Karena harus dikirimkan dulu laporan dari pihak banknya atas penerimaannya. Maka perlu disesuaikan pada
Ya, pada pihak perusahaan. Maka perusahaan harus menambahkan sebesar 300.000 atas penerimaan piutang. Oke, yang selanjutnya ya. Cek dalam peredaran untuk membayar utang ternyata hingga akhir bulan Desember belum dicairkan oleh supplier sebesar 200.000. Nah, itu harus dicatat oleh pihak bank atau pihak perusahaan. Pihak bank ya, mengapa demikian? Itu termasuk ke dalam cek dalam peredaran, ya kan? Karena dia cek dalam peredaran, maka pihak bank harus menyesuaikan, ya kan, harus mencatat atas transaksi tersebut. Maka pihak bank harus mengurangkan sebesar 200.000 atas cek dalam peredaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya beban administrasi bank sebesar 10.000 dan pendapatan bunga sebesar 50.000 belum dicatat oleh perusahaan. Maka hal tersebut akan dicatat di mana? Di pihak bank atau di pihak perusahaan? Dicatat di dua-duanya. Mengapa di dua-duanya? Karena bisa dilihat, yang pertama ada namanya beban administrasi dan pendapatan bunga, ya kan? Kalau beban administrasi, pihak bank sudah mencatat, ya kan, atas pengurangan beban tersebut. Namun pihak perusahaan belum mencatat. Maka yang perlu mencatat beban tersebut adalah pihak perusahaan dengan mengurangkan kas sebesar 10.000. Dan ada pendapatan bunga sebesar 50.000. Nah, itu akan dicatat di mana? Nah, pendapatan bunga adalah belum dicatat oleh perusahaan. Nah, mengapa belum dicatat oleh pihak perusahaan? Dikarenakan sama seperti beban administrasi tadi, ya kan? Karena pihak bank sudah mencatat, maka pihak perusahaan belum mencatat pendapatan tersebut sebesar 50.000. Oke, untuk prosedurnya anak-anak bisa dilihat ya di PPT yang Ibu tampilkan di depan. Oke, untuk penampilan prosedur penyusunannya dalam rekonsiliasi bank. Nah, berarti anak-anak sekalian sudah dapat memahami ya mengenai rekonsiliasi bank berdasarkan contoh yang sudah Ibu buat. Nah, seperti yang Ibu bilang di awal, kita akan belajar secara berkelompok. Untuk tugas latihannya, coba anak-anak sekalian duduk secara berkelompok semuanya. Sudah, Bu. Oke, sudah ya, menurut kelompok yang seperti minggu sebelumnya. Nah, nanti Ibu akan memberikan soal latihan kepada anak-anak sekalian untuk kalian jawab. Nah, kemudian setelah itu, anak-anak akan Ibu suruh untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang sudah Ibu berikan, ya kan? Nah, perwakilan setiap kelompok harus memberikan jawabannya. Oke? Paham? Paham, Bu. Oke. Ibu berikan ya. Waktu pengerjaannya selama 5 menit. Oke, setiap kelompok mengerjakan ya. Oke. Ibu tunggu ya selama 5 menit. Oke, sudah semuanya menjawab? Sudah, Bu. Ya, kita akan mulai membahas ya. Nah, masing-masing perwakilan kelompok harus dapat mengerjakan dan menjawab pertanyaan. Nah, yang pertama kita sebutkan dulu. Saldo kas menurut catatan perusahaan pada tanggal 31 Maret tahun 2000 sebesar 12.269.000. ya, 12.269.000. Dan saldo kas menurut laporan banknya berapa? 41.090.000. Ya, 41.090.000. Nah, ada beberapa transaksi ya. Untuk transaksi pertama, kelompok siapa yang bisa? Bu, kelompok kami, Bu. Ya, silakan kelompok Dinda.
Perusahaan mengeluarkan cek nomor 146 2 juta, cek nomor 147 3 juta 240, nomor 148 6 juta 148, nomor 149 3 juta 240, cek nomor 148 belum dicairkan pemegangnya. Maka transaksi dicatat sebagai cek beredar dan akan mengurangi saldo bank 6 juta 148.000. Ya, benar sekali. Kita berikan tepuk tangan. Bu, oke, untuk soal yang selanjutnya. Kelompok siapa yang bisa? Bu, kelompok kami, Ya, Bu. silakan kelompok Erik. Perusahaan menerima kiriman uang dari langganan 3.140.000 dan belum terdapat dalam catatan bank. Hal ini menambah saldo bank sebesar 3.140.000 yaitu Ya, benar pendapatan. sekali. Berikan tepuk tangannya. Nah, benar sekali ya. Maka atas transaksi tersebut akan menambah saldo bank sebesar 3.140.000. Nah, oke. Transaksinya cuman 2 saja ya yang Ibu berikan. Nah, artinya anak-anak Ibu sekalian sudah dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini. Oke? Nah, harapannya anak-anak sekalian dapat semakin giat dalam melatih pemahaman mengenai rekonsiliasi bank. Oke, semuanya paham? Paham, Bu. Ya. Nah, untuk PR kalian di rumah, kalian kerjakan untuk yang latihan 2 ya, di halaman 57. Ya, minggu depan akan kita bahas. Oke, bisa semuanya? Sudah, Bu. Oke. Nah, cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita sudah membahas sangat banyak sekali materi pembelajaran. Nah, harapannya anak ibu sekalian dapat memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum ibu menutup, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Natasha. Jadi, Bu, rekonsiliasi bank dilakukan untuk menunjukkan dan menjelaskan adanya perbedaan antara catatan kas menurut bank dan menurut perusahaan. Ya, bagus, benar sekali ya. Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai apa itu rekonsiliasi bank, apa tujuan dan manfaat daripada rekonsiliasi bank, dan beserta contoh-contoh daripada rekonsiliasi bank itu sendiri. Jadi perlu diingat ya bahwasannya rekonsiliasi bank itu merupakan suatu proses untuk prosedur dalam menyesuaikan catatan yang ada di perusahaan dengan catatan yang ada di bank. Apa yang disesuaikan itu adalah kas, ya kan? Agar kas perusahaan menunjukkan saldo yang sebenarnya. Oke, sampai di sini ya pembahasan kita pada hari ini. Coba ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Terima kasih ya. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can afford. Bite the tattoo on your shoulder.